billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang lalu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka atau kelompok orang-orang yang Allah tempatkan di dalam neraka wa ashabul jannah dibanding dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, maka penghuni syurga itulah sebagai orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini terlihat bahwa akhir kehidupan kita manusia pada hari kelak, hari kiamat yang disebut dengan qaddamas liqad, itu hanya dua saja, yaitu menjadi penghuni neraka kah, na'udzubillah, atau penghuni syurga yang didambakan. Selain dari dua tempat ini, dalam pemahaman i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak tersedia tempat alternatif yang ketiga. Artinya selain dua ini tidak ada yang ketiga. Memangnya ada yang bilang yang ketiga. Dalam paham Mu'tazili, paham Mu'tazilah, itu ada tempat yang ketiga menurut mereka, yaitu bukan surga, bukan pula neraka. Jadi di mana? Yang disebut dengan manzilatun bainal manzilataini, yaitu posisi di antara kedua posisi. Dan di dalam Al-Quran tidak ditemukan ada posisi selain dua ini. Kalau bukan surga, ya neraka. Walaupun bergantian, neraka duluan, belakangan surga. Tapi yang jelas cuman ada dua tempat. Yang kedua, tidak ditemukan juga di dalam hadis ada tempat yang selain dua ini. Urodudo bahasa Aceh, itu hanya ada dua tempat berakhirnya manusia, yaitu surga dan neraka. Oleh kaum Mu'tazili, nanti dilihat lagi di dalam i'tiqad Mu'tazilah, yang terkenal dengan manzilatun bainal manzilataini, yaitu posisi di antara dua posisi. Mereka mengatakan bahwa kepada orang-orang mukmin yang asi, statusnya mukmin, beriman, perilakunya asi, maksiat. Bagaimana posisi orang ini? Ya, kalau dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, atas nama orang beriman, orang itu mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Rasulullah sebagai Nabi, dan mereka itu orang yang bersyahadat, itu mendapatkan porsi surga. Sedangkan maksiatnya, kejahatannya, kebejatannya, perilakunya yang berlawanan dengan perintah Allah itu disiksa. Jadi porsi kesalahan disiksa, porsi iman diberi surga. Itu dalam i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana duluan? Duluan mendapatkan neraka, duluan diberikan balasan kejahatan. Setelah itu maka kemudian pada saatnya Allah ruweng, Allah petengah, Allah angkat, Allah pindahkan dari neraka ke surga. Setelah porsi kesalahan dan dosanya, Allah azab secukupnya. Walaupun kajru, tapi karena imannya itu, maka dengan iman itu dia menyebabkan masuk surga. Sebagaimana banyak hadis-hadis, ya, di antara lain orang-orang yang mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu maksudnya porsi iman. Jadi urang meiman karena iman gebi surga. Urang meiman yang maksiat, yang berdosa, karena dosanya Allah balas dengan iqab, artinya dengan siksaan. Berarti dua saja tempatnya. Walaupun duluan neraka, belakangan diangkat menjadi penghuni surga.
yang di dalam kitab-kitab tentang bicara hal yang sifatnya neraka itu tertulis di sini. Artinya ada istilah mantan, mantan penghuni neraka, ditandai pada dahi semua. Dan kita saat itu malu karena terlihat sebagai mantan. Ya. Kalau Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa karena seseorang itu beriman, mestinya dia masuk surga. Tapi mengingat dia itu ada berbuat kejahatan, maka mestinya ia itu diberikan neraka. Tapi karena ada kedua-duanya pada dia, mau diberikan neraka dia ada iman, mau diberikan surga dia ada maksiat. Jadi mana yang diberikan untuk mereka? Menurut Mu'tazili, sudahlah surga enggak dapat karena ada maksiat. Neraka pun enggak dikasih karena dia beriman. Lalu di mana posisinya? Inilah yang kata Mu'tazili, manzilatun baina manzilataini, yaitu berada di antara dua tempat. Berarti kenauhan, kedihan. Kah ke gedang mak tengah katnya. Iran syurga ke neraka kon sifat hom mak tengah-tengahnya hana kenang bepu. Tantang kenang nikmathan, kenang apuihan. Nah, pendapat ini yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazili dalam i'tiqadnya ini sama sekali berlawanan dengan pemahaman kaum Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di antara dua tempat berarti ya enak sekali kalau gitu. Walaupun hana syurga, kunju ilu hana syurga hana pu neraka api hana apa sih? Kak bab binehnya hana ju nyengken kan di antara tansang syurga nerakanya je golput. Kamu nak pahami? Itu hana syurga ke neraka kon tipusi golput. Oh hana golput uro kiamat. Yang ada hanya dua firqah. Hanya ada dua partai. Partai syurga, partai neraka. Ashabul jannah itu artinya partai surga, ashabun nar, partai neraka. Jadi Allah memilah orang-orang artinya manusia ini pada hari kiamat berada di dalam dua firqah. Firqah itulah partai istilahnya, kelompok. Ya. Jadi tidak ada kaitan partai-partai di dunia ini dengan partai akhirat. Tidak ada hubungan. Di akhirat hanya ada dua partai. Partai surga, partai neraka. Firqah surga, firqah neraka. Jadi itu tidak ada kaitan dengan partai-partai kita. Partai kita ini nggak ada kaitan dengan hal ini. Partai manapun selama berbuat kebaikan, insya Allah menjadi penghuni surga. Partai manapun berbuat kejahatan, ya juga Allah akan memberikan siksa. Bukan hanya partai, personal pun, perorangan pun. Atas nama berbuat kesalahan tetap berkaitan dengan neraka. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyebutkan urutan sistematis ayat, kita lihat. La yastawi ashabun nari, duluan menyebutkan penghuni neraka. Wa ashabul jannati, kemudian dilanjutkan menyebutkan penghuni surga. Ada dua sebab, dua alasan. Yang pertama, kenapa duluan disebutkan penghuni neraka, baru kemudian penghuni surga? Memang pada hari kiamat nanti, orang yang berdosa itu duluan gecirulup lang neraka, duluan dirasakan neraka bagi orang yang asi. Bagi orang yang berbuat dosa yang dosanya belum diampuni oleh Allah. Kemudian baru Allah angkat, pindahkan ke surga atas porsi iman. Porsi amalan yang salehnya. Porsi ketaatannya. Jadi tidak total Allah masukkan dalam neraka. Tapi menurut porsinya. Maka dibandingkan dengan masuk surga dan masuk neraka, duluan masuk neraka, sehingga disebutkan duluan istilah ashabun nar. Alasan yang kedua, kenapa disebutkan ashabun nar lebih dahulu, baru kemudian ashabul jannah?
Karena penghuni neraka itu mayoritas, penghuni surga itu minoritas. Tahu di mana kita? Tahu dari informasi yang Allah sampaikan juga. Karena berita akhirat kita tidak pernah tahu. Kita tahu hanya karena ada informasi Allah. Yang punya akhirat nanti itu kan Allah. Jadi Allah yang memberikan kita informasi. Maka Al-Quran penuh dengan akhirat dalam berita. Tidak hanya dunia dalam berita. Kalau kita sering menonton dulu era-era tahun berapa 80-an, nonton dunia dalam berita, maka Al-Quran penuh dengan akhirat dalam berita. Newspaper, koran-koran yang hari ini beredar, majalah, buletin, WhatsApp dan sebagainya, itu penuh dengan berita-berita dunia. Al-Quran, hadis, itu penuh dengan berita-berita akhirat. Maka untuk mengetahui berita akhirat, kita harus banyak mendapatkan informasi itu dari Allah yang Al-Khabir, Allah yang maha memberi informasi, yaitu tentang mayoritas penghuni neraka dan minoritas penghuni surga. Kenapa minoritas penghuni surga? Karena surga dikaitkan dengan mukmin, muslim, mukmin, orang beriman. Maka ketika dikalkulasikan siapa yang lebih banyak orang beriman dengan yang tidak beriman, di sini terlihat bahwa dua pemilahan, mayoritas, minoritas. Di mana kita tahu bahwa mayoritas penghuni neraka? Karena informasi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni. Telah kusediakan neraka itu, kata Allah, katsiran minal jinni, untuk ditempatkan mayoritas daripada jin dan manusia. Berarti manusia dari populasi penduduk dunia ini, mulai dari awal dulu Nabiullah Adam hingga hari kiamat nanti, sekian banyak populasinya, mayoritasnya adalah penghuni neraka. Ini bukan kita duga, tapi memang informasi yang Allah sampaikan. Saya ulangi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah kusediakan neraka itu, kata Allah, kebanyakan, mayoritas itu akan ditempati oleh jin dan oleh manusia. Selain dari dua makhluk ini, tidak Allah tempatkan di dalam neraka. Kameng hana tamang neraka walaupun hana esok luar. Lumah hana tamang neraka walaupun hana yak semayang Jumat. Karena bicara surga, bicara neraka, itu adalah bicara jin dan bicara manusia. Nah, itu firman Allah. Karena itulah maka terlihat menyebutkan neraka itu lebih duluan daripada menyebutkan surga. Perbedaan yang lain dilihat di dalam Al-Quran pada saat Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dan pada saat orang-orang penghuni neraka dihalau menuju pintu neraka, penghuni neraka dihalau oleh Allah menuju pintu neraka, geparuh tu, gurun tu oleh Allah. Apa yang terlihat di sana? Futihat abwabuha, maka ketika itu pintu neraka dibuka. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana pintu neraka. Ilustrasi kita kan terbatas. Ya pokoknya seadanya saja, bahwa tetemeng lang neraka, na'udzubillah, pintu neraka baru kebuka. Tetemeng baru kebuka. Teh na urun tameng tutup long. Itu namanya futihat abwabuha. Ayat di bawahnya, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, pakai wa.
Ketika penghuni syurga dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, wa futihat abwabuha, maka pintu syurga sudah duluan dibuka. Kalau penghuni neraka, tamang urang baru buka pintu. Kalau pintu syurga, tamang urang pintu dikata hawaikan. Ini sebagai learning, belajar bagi kita bahwa pintu penjara hanjit tehah-tehah. Sebab menyokawai tehah, itu mau di dalam luar. Maka pintu neraka itu tidak terbuka. Sebab kalau pintu neraka terbuka, maka orang yang sudah duluan masuk neraka, gepelung luar. Hai, ada pintu dah pelung ya. Maka pintu neraka tutup. Walaupun kena tubiat lang nerakanya kehanjit hit, tapi nyan sebagai pembelajaran bagi kita bahwa yang namanya tempat penjara itu mesti ditutup. Maka penjara tutup pintu ya. Kalau pintu syurga, kenapa duluan dibuka? Bahkan nggak pernah ditutup. Pintu syurga ada pintu, tapi tidak pakai tutup. Menutup. Karena tidak mungkin orang sudah masuk syurga keluar. Hai tak boleh lang syurga hanya pakai tengah pintu dah tu biar ya. Maka hana fungsi ketuk pintu, kepukat tok pintu. Oleh karena itu, maka dalam Al-Qur'an duluanlah disebut ashabun nar wa ashabul jannah, dan ashabul nar itu pintunya dikunci. Ashabul jannah pintunya tidak ditutup. Hana pehtu. Pukat tok man, hana perle badir menteng. Pukat tok karena hana urun tubit, tutup. Punya pintu neraka, oh payah haru, menghai grup dari dalam luar, yang menang kira-kira. Ini pembelajaran, ya walaupun tetap anjir tubit urun kalang neraka, tapi gupuruna ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa safety, keamanan itu tetap berlaku. Maka kuda itu pada masa Nabi ditegur, walaupun kudanya itu sangat jinak. Kudanya mesti diikat, ditambang. Lanjut, hana tambang. Itanya nanti Honda, kuda katanya ke Honda, motor dia. Nyate tambang lah masjid, kunci. Patuhi yang disampaikan oleh kepolisian, tambah kunci ganda loh. Tambah kunci pengaman, kunci. Karenanya pembelajaran. Lanjut aku, panai cu Honda tanya, tak nak sembahyang yo, tak nak sembah Allah, hai cu Honda. Saya cu. Maka payah kunci atau tak kunci. Hai cu Honda tanya sampai tanya god akai. Tanya god akai, urung cuma cu hana god. Jadi tetap kunci pembelajaran. Kita lanjut lagi ayat berikutnya. Oh ya, penjelasan dulu sedikit lagi. Ashabun nar alladzina hum fil adzabid daimi, yaitu orang-orang yang Allah berikan azab selamanya. Wa ashabul jannah, dan penghuni neraka adalah alladzina hum fin naimil muqimi, orang-orang yang Allah berikan, Allah hidangkan, Allah sajikan kenikmatan yang selama-lamanya, muqim. Maka nikmat yang kita rasakan ini, kita manusia mendapatkan 3 bentuk nikmat Allah, 3 format. Nanti dilihat di dalam tafsir oleh Syihab. Pertama, Allah memberikan kita na'mah, bukan nikmat, na'mah. Nunnya barisnya di atas. Apa itu na'mah? Yaitu kenikmatan yang sifatnya benda atau materi atau barang. Punya badan yang sehat, na'mah. Punya rumah yang hebat, yang bagus, yang indah, na'mah. Punya kendaraan, na'mah. Punya istri yang cantik, na'mah. Pokoknya yang sifatnya barang-barang, sifatnya benda-benda, materi, itu namanya na'mah. Allah yang memberikan itu. Termasuk punya jabatan bagi orang yang menginginkannya, itu na'mah. Yang petimang, na'mah. Yang petimang, mitabut, ya, itu na'mah dari Allah.
Yang kedua, Allah memberikan kita nikmat, baris nun di bawah. Nikmat adalah pemberian kenikmatan dari Allah yang sifatnya itu spiritualistik, keagamaan, iman. Tanya je ke orang Islam, nyo iman, nikmat. Kena mah nikmat. Karenanya ken barang, ken benda. Tanya je ke orang keyakin perintah Allah, nikmat. Dia ke orang Islam patuh kepada Allah, nikmat. Maka tindengar tanya orang ceramah. Tanya tapujo Allah yang kagbi pada tanya nikmat iman, nikmat Islam dan lain-lain. Itulah nikmat. Yang ketiga, bukan nakmah, bukan nikmat, tapi di atas daripada keduanya, yaitu naimun, naim. Naim adalah super nikmat, dan itu Allah sediakan bukan sekarang, bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka ashabul jannah yakni alladzina hum fin naimi, bukan dikatakan fin ni'mati, bukan fin na'mati, tapi fin naimi. Jadi dilihat dalam Al-Quran, setiap Al-Quran menyebutkan syurga, pasangannya adalah bukan nikmat, pasangannya adalah naim. Contoh, jannatun naim, kan hana jannatun nikmat, hana yan. Karena nikmat itu sekarang sudah kita dapatkan. Kita menjadi orang muslim, nikmat. Menjadi orang beriman, nikmat. Ya, nikmat sekali. Dan untuk akhirat, di atas daripada segala-gala kenikmatan, disebutlah dengan naim. Artinya yang bersifat ukhrawi, yang bersifat kekal, yaitu muqim, nikmat yang kekal, nikmat yang tetap. Summa atba'ahu biqaulihi ashabul jannati humul faizun. Wa ma'lumun anna man ju'ila lahun na'imil muqimi, dan dimaklumi bahwa orang-orang yang Allah jadikan pada hari akhirat itu mendapatkan na'imul muqim, nikmat yang hakiki, nikmat yang sesungguhnya. Faqad faza fawzan azima, maka inilah orang yang beruntung dengan seberuntung-untungnya, fauzan azima. Bagus ya nama-nama, kalau ada nama orang fauzan azima, bagus sekali. Artinya kemenangan yang luar biasa. Qauluhu ta'ala, lanjutan dari ayat yang kita pelajari adalah Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, sungguh kamu hai manusia akan melihat gunung khashi'an mutasaddian, yaitu hancur lebur atau hancur tepiro bahasa Aceh. Kenapa gunung hancur lebur? Min khasyatillah, karena gunung sangat takut kepada Allah. Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung. Kenapa memangnya gunung bisa takut sampai dengan hancur? Karena takut berdosa, takut tidak sanggup mengemban tugas, takut tidak sanggup menerima amanah. Maka gunung sebelum dia menerima sudah duluan menolak. Maka keun Aceh kan menyaik pegah pegah itanya kan kau menan. Itanya kan kahai tidak pokoknya cok jule, dia menan. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menawarkan amanah ini kepada gunung kan, yaitu inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal. Bukan gunung saja ya, ada langit, ada bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kami sudah menawarkan amanah ini kepada samawat, langit, kepada ard, bumi, dan kepada gunung.
Cuman ketiga ini menolak secara terhormat. Kan dalam Al-Quran disebutkan tuh, yaitu fa'abaina ayyahmilnaha. Gunung, bumi dan langit menolak dan mengakui tidak sanggup menerima amanah. Ya Allah baik ke kamu, ya Allah, kata gunung. Kata langit, ya Allah baik ke kamu, ya Allah, turun lain menteng. Kata bumi, ya Allah, kami pun tidak sanggup. Tiga makhluk Allah ini menolak dengan hormat dan betul-betul menyatakan tidak sanggup. Ya belajar yang dari gunung, dari bumi, dari langit. Makna punya hae, pegang hae. Karena hae ku pegang hae, maka tidak punya resiko. Fa abaina ayyahmilnaha. Seolah Allah mengatakan, ya sudahlah, kalau memang tidak sanggup, ya sudah tidak sanggup. Jadi hana pak saleh tanya. Lalu ayat berikutnya, wa hamalahal insan. Maka dipikullah oleh manusia. Jadi kun manusia, Allah Taala menyahai urunya neme kena tino dupu bere. Nah, inilah sehingga kata Allah dalam firman ayat tersebut, innahu kana zaluman jahula. Ke gunung hana kun bangai le Allah. Dam deh ke kun bangai ke gunung mana? Gunung sanggup enggak jadi penerima amanah? Enggak sanggup Allah, jangan kami. Hana kun bangai. Deh mah bangai ka ai ka tho ai ka pejuh mangat. Hana sid. Hana kun tapu ju ke gunung. Bumi enggak sanggup juga. Allah tidak mengatakan bodoh. Langit tidak sanggup, Allah tidak mengatakan bodoh. Tapi giliran manusia, wa hamalahal insan, biar kami saja ya Allah Ta'ala. Waknya nemai kenau. Langsung Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Bitkah bangai. Jadi kun bangai ke urang terima. Ke urang hana terima, hana kun bangai. Menyatanya ke saudara kun bangai. Kurang hana terima bangai kah ada mendeh kekayaan kah bangainya nak terima. Jadi rupanya Allah Taala kon kurang hana terima kun bangai kurang terima. Udah ngakah hijau amanah hanya hijau ada bangai ke puak kayak terima kah yang ke Allah lagi nyan menyo manusia justru tak kun bangai kurang hana terima. Nah jenis hinan beda katanya. Nah, kenapa Allah mengatakan untuk manusia zaluman jahula? Innahu kana zaluman jahula. Bahkan Allah tidak mengatakan innahu kana zalimun jahilun. Tidak demikian. Nyekun zalimun jahilun nyan mantang fui. Kamu hai manusia menzalimi. Nyekun zalimun. Tapi hana kun kan? Hana kun innahu kana zalimun. Hana kun menan. Jahilun. Hana kun menan. Kamu hai manusia bodoh. Hana kun menan. Kiban dikun oleh Allah. Dia tehnya ngukun. Innahu kana zaluman. Bukan zalimun. Kalau zalimun artinya anianya. Maka zaluman di atas daripada anianya. Anianya drawot, anianya gop, anianya mandum. Super anianya nyan gekun zaluman. Kalau anianya biasa gekun zalimun. Berarti manusia ini memang super anianya. Kejut macam cara kan? Ya, demi ini demi itu kan banyak sekali yang ditempuh oleh manusia ya, untuk dia mendapatkan sesuatu. Kemudian bukan Allah mengatakan jahilun tapi jahula super bangai. Bitkah manusia kirakah nah leuh bangai klopri belum tentang lagi yang tambah kalimat mengak menyum. Jadi karena manusia banyak tugas, banyak beban, banyak amanah, kita menjadi zaluman ketika mengkhianati amanah itu, menjadi jahula ketika menyalahi daripada yang sudah Allah perintahkan itu. Inilah resiko kita jadi manusia karena sudah menerima daripada amanah. Amanah di sini artinya beban tugas. Mukallaf. Kan yang ke mukallaf kan mak urang aja. Lumo tenang-tenang mentang aja. Mesti tak pegah lumo tak sembahyang ya ikut lumo hai. Ilung kan mukallaf, draw ke mukallaf. Jadi hana mesti draw yang dia tak pakat untuk ya sembahyang. Karena semua mereka mengatakan bukan mukallaf.
Itik sembahyang yuk. Itik akan mengatakan, kan saya bukan mukallaf. Jadi, mangat dia pegelah roh. Roh manusia mukallaf ya. Jadi berhubungan dengan zaluman jahula, maka itu adalah khusus untuk manusia, karena manusialah yang menanggung beban tugas. Yang kejut menyatakan bangai, nyan mesti kurang je kun bangai. Keluma baik tak kun bangai kalumonya orang kata, hai memang nan mentang binatang. Dia bebas daripada zaluman, bebas daripada jahula. Baik, kalau ada waktu saya lanjutkan sedikit lagi. Qila ma'nahu annahu law ju'ila fil jabali tamyizan wa aqlan. Sekiranya gunung itu menjadi makhluk berakal, sekiranya, tapi kan tidak. Maka law itu dalam bahasa Arabnya sesuatu yang tidak terjadi, tapi hanya pengandaian seandainya. Seandainya gunung itu menjadi makhluk yang berakal dan makhluk yang dapat membedakan satu dengan yang lain, kama ju'ila fikum, seperti halnya kita manusia, kita kan bisa membedakan mana panas, mana dingin. Itu tamyiz namanya. Mana enak, mana tidak enak, tamyiz. Wa anzala alaihil Qur'an, dan diturunkan kepada gunung itu Qur'an. La khasyi'a ay tata'ata wa khada'a wa tasyaqqaqa wa tasadda'a min khasyatillah. Sungguh gunung itu akan menggigil, akan mekot-kot, akan mentot-tot, akan mendot-dot, karena ia taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla, sekiranya gunung itu sebagai makhluk berakal. Kemudian termasuk sekiranya gunung itu makhluk berakal, gunung akan lari. Untuk utik jak-jak gunung, pakai jak, yo ya. Tapi karena gunungnya hana akal, tidak berlari dia. Itu namanya bergerak. Wal makna annal jabala, bahwa gunung itu musyaqqaqun min khasyatillah, betul-betul merasa takut sekali dengan beban tugas. Jadi urang yo ke beban tugas itu memang wajar. Wajar sekali umma baik nunjuk balung ada ku hatin. Jadi bila dah pegang hati aju selesai masalah. Nyo itron honwo. Ulung lung wo sama lenga tu. Man nunjuk peng tak ke ada walung hidih sama lenga jit. Tak kunju pak kampung. Hidih man lekai aji jangan tinggal ilungan. Lom pikir to menyato lo nak titik tiat. Tapi hendak pula. Nya ni kan tak selesai masalah. Kata begah bunuman yang dititip balung je tak kampung ni. Je tak kampung ni dan hendak ngumpulun ja antara. Ladong kemenan. Kalau cok je lain tu untuk duduk tapi kek nyan be. Higanya bunuh kagak pre-pre. Kiban kali nan terima peng nalung kirim peng bunuh ba urang wo kena. Hana anai telepon. Nah kan nalung jo nomor HP bunuh. Telepon hana ude mangkang ka susah kok. Adik pegah bunuh je be ni titip balung karena lu hana lung jak kenan. Selesai masalah. Persis seperti gunung ini. Gunung langsung angkat tangan. Tak sanggup. Jangan kami ya Allah jadi khalifah. Jadi yang jadi khalifah siapa? Ya kita manusia. Karena manusialah yang menerima perintah Allah yaitu amanah. Jadi segala bentuk ibadah itu menjadi pundak bagi kita manusia. Sehingga kita disebut sebagai khalifah. Tidak ada khalifah yang bukan manusia. Wa hadara man alla yuaddi haqqallahi ta'ala. Dan ini menjadi satu peringatan, satu atensi, perhatian bahwa la yuaddi haqqallahi ta'ala fi ta'dhimil qur'ani wal kafiri mustakhaffun bihaqqihi mu'arradun amma fihi minal aibri wal ahkami ka'annahu lam yasma'ha. Maka orang-orang yang menerima amanah lalu dia tidak sanggup menerima menjalankan sebagaimana yang diamanahkan,
itu diumpamakan sebagai orang-orang yang lam yasma'ha. Depu terjemah lam yasma'ha, lam artinya tidak, yasma artinya mendengar, ha artinya perintah. Berarti putra bahasa Aceh, klo pri, inilah dia dari kata lam yasma'ha. Orang itu bagaikan orang yang tidak mendengar apa-apa. Jadi mengambil resiko seperti gunung dan seperti langit dan juga bumi, mereka duluan menolak sehingga tidak memikul beban. Berarti siapapun kita manusia yang sudah menerima amanah dalam bentuk apapun, ini adalah sebuah kemestian untuk kita pikul dan sekaligus menerima konsekuensi, menerima resiko. Resikonya apa? Dua. Resiko kita mendapatkan kebaikan, resiko mendapatkan kejahatan. Jadi pemimpin itu ada resiko, ada konsekuensi. Dilihat di dalam hadis, siapa saja yang diberikan amanah menjadi pemimpin, lalu dia melakukan tugasnya dengan baik, maka dia mendapatkan pahala di atas orang biasa. Dia kanyan pahalanya. Karena kanyan lebut tu. Le tunjangan pahala, kan hanya tunjangan jabatan, tunjangan pahala. Jika tungkuimu mentang na tunjangan pahala. Munyo urang lain jak melasah, kejak draw sagai. Mangu kamu grip, jak melasah le. Yang kah na tunjangan pahala draw sagai. Tungkuimu gecok mik, oh draw mantu masyarakat nyo karap grip, kaji nejak kena melasah. Jadi kan pikir orang mentang juga pikir rakyat tu, berarti nak tunjangan pahala. Jadi pemimpin itu insya Allah akan mendapatkan tunjangan pahala. Ni tunjangan jabatan, kenapa ada pegah? Tampaknya barang tarupa, kan? Pegah tunjangan pahala. Nah, yang kedua, konsekuensi yang kedua, sekiranya terjebak sebagai pemimpin yang zalim, sebagaimana banyak dalam ayat, dalam hadis, maka kita mendapatkan dua kelipatan, yaitu resiko untuk diri kita dan resiko untuk orang yang kita pimpin. Inilah makna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan apa yang kamu pimpin itu menjadi bahagian daripada mas'ulun, artinya bertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada untungnya jadi pemimpin, yaitu dapat bonus tunjangan pahala. Ada ruginya, yaitu ketika kita zalim. Maka kita doakan semoga pemimpin-pemimpin itu diberi petunjuk oleh Allah menjadi pemimpin yang adil, siapapun, ya termasuk yang ke depan ni, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, kan, yang dipilih oleh Allah, so untuk pilih oleh Allah. Karena ada tiga ini calon presiden, so pilih oleh Allah. Maka semoga diberi petunjuk oleh Allah menjadi pemimpin yang adil, yang akan memimpin umat kepada jalan kebaikan. Demikian gurungku, mudah-mudahan manfaat, faedah dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18-19 dan ayat 20 yang sudah kita pelajari tafsirnya di dalam tafsir Khazin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.